videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai materi dan juga jawaban untuk buku siswa kelas 6. Tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2-nya itu maaf kakak lupa, subtema 2-nya itu hewan sahabatku. Terus pembelajaran ketiga. Nah adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 3 ini secara mandiri. Setelah selesai kalian bisa menonton video kakak kali ini dan mencocokkan jawabannya. Nah, ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Nah, di sini ada Ayo membaca. Hari ini kamu akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola. Diskusikan terlebih dahulu tekniknya dengan teman dan gurumu. Nah, melempar dan menangkap bola. Untuk yang pertama adalah kelas dibagi menjadi 4 regu atau sesuai kebutuhan. Setiap regu dibagi menjadi 2 kelompok dan berdiri saling berhadapan dengan jarak 4 meter. Setiap regu memiliki 2 bola kecil. Bola A dipegang oleh pemain di ujung kanan garis pertama. Bola B dipegang oleh pemain di ujung garis kedua. Saat terdengar peluit, lempar dan tangkap bola secara bersilang. Nah, bagaimana melempar dan menangkap bola yang benar? Teknik menangkap bola. Keterampilan menangkap bola dengan sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Permainan harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan ada sebagai berikut: lemparan melambang, lemparan mendatar, dan lemparan menyusul ke tanah. Lemparan melambung ya, Untuk lemparan melambung itu berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang di atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit pandangan ke arah sasaran. Untuk yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Nah, di sini ada lempar mendatar. Untuk lempar mendatar itu yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar. Setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjut. Nah, lemparan menyusul tanah ya. Di sini yang pertama adalah berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Yang ketiga, segera setelah bola lepas di tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Nah, di sini teknik untuk menangkap bola ya. Keterampilan menangkap bola sangat menentukan keberhasilan tim. Untuk itu pemain harus terampil, cermat, dan cepat dalam menangkap bola, baik bola yang datang melambung, mendatar, maupun menyusur tanah. Cara menangkap bola yang datang melambung yaitu berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Untuk yang kedua, telapak tangan di lengangan dan lemas membentuk. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Untuk cara menangkap bola yang datangnya mendatar, berdiri, kedua kaki diputar selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Yang kedua, telapak tangan dibuka dan saling berdekatan menempel arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Nah, cara menangkap bola yang datangnya menyusul tanah, sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Nah, di sini setelah selesai berlatih, kamu bisa merefleksikan kegiatanmu dengan gurumu. Nah, di sini ada Ayo Berlatih ya. Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan berkembangbiakan. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan.
Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan ciri-ciri dan contoh dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Nah, di sini ada vivipar, ovovivipar dan ovovivipar ya. Vivipar berkembangbiak dengan cara melahirkan, ciri-cirinya memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, menyusui. Contohnya adalah kucing, sapi, kelinci, dan harimau. Untuk ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Contohnya bebek, burung, ayam, belalang. Ovovivipar berkembang biak dengan cara penggabungan antara bertelur dan beranak. Ciri-cirinya pembentukan calon individu baru secara generatif. Calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induk. Makanan diperoleh dari telur tetapi tetap berkembang dalam induknya. Pembuahan terjadi di dalam, tidak mempunyai rahim, tidak menyusui. Contohnya ikan hiu, bunglon, ular, kadal, ikan pari, dan kuda laut. Nah, lanjut ya di halaman selanjutnya. Di sini Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang melimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Nah, di sini ada ayo menulis ya. Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah lagi dengan sesama yang dibacakan dan gunakan diagram berikut untuk mencatat idenya. Nah, di sini kakak tidak menuliskan lagi karena ini adalah sesuai yang dibacakan oleh guru kalian. Jadi nanti teksnya kan kakak tidak tahu ya apa yang telah dibacakan guru kalian. Nanti kalian bisa menyimaknya dengan seksama dan mengerjakannya secara betul-betul. Di sini tukarkan hasil kerjamu dengan hasil kerja teman di sebelahmu, diskusikan dan sampaikan pendapatmu. Nah, ya di sini ada ayo renungkan. Setelah hari ini tulislah beberapa hal berikut. Yang pertama adalah hal yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini. Mengapa? Nah, hal yang paling menarik adalah mempelajari hewan ovovivipar dengan cara penggabungan antara ovipar dan vivipar. Nah, kalian bisa menuliskan yang lainnya ya. Kalau alasan kalian tidak ini, kalian bisa menuliskan sesuai dengan hati kalian. Terus, apakah ada hal yang masih membingungkan? Nah, yang masih membingungkan, teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Nah, kalian kalau tidak ada yang membingungkan, tulis saja tidak ada. Apa yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan, menjaga kelestarian hewan sekitar? Nah, dan yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah ada hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Bagaimana kamu tahu? Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, ini adalah kerjasama bersama orang tua. Nanti kalian bisa mengerjakan ini dengan bantuan orang tua kalian. Nah, ini sudah yang terakhir ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan mohon maaf ya jika ada kesalahan kakak dalam kakak memberikan jawaban maupun materi yang kakak berikan itu ada yang tidak jelas atau bagaimana lah, ada kekurangan, kakak mohon maaf ya sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.